وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini di dalam kitab Ulumul Hadis beliau ada di Nuzhatun Nazar, beliau juga menyampaikan bahwasanya apa? 3 syarat bagi seorang muslim kalau dia hendak mengamalkan satu hadis dhaif. Yang pertama, ayyakuna dha'fuhu ghairu syadid. Jangan sampai kedhaifannya itu syadid. Sebagai ciri-ciri kedhaifan suatu hadis itu dhaifnya enggak syadid, dhaifnya enggak parah, itu enggak ada pertentangan dengan dalil yang sahih. Gitu loh. Dia tidak ada pertentangan dengan dalil yang sahih. Oleh karena itu ditetapkan syarat kedua oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ayyan darija tahta aslin ma'mulin umumin. Hendaknya nanti ada dalil umum yang menaunginya. Dalil yang lebih umum dan dia sahih menaungi dari perkara yang dilakukan dalam hadis dhaif tersebut. Nah, dalam hal ini kan ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani, ketika dia keluar dari ketika keluar dari WC, keluar dari toilet, orang tersebut adalah melakukan satu aktivitas bersyukur atas nikmat yang Allah berikan bagi dirinya. Maka aktivitas bersyukur ini kan ada payung hukumnya gitu di dalam ayat-ayat yang lebih umum. Sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan. Nah, maka aktivitas yang demikian tidak mengapa untuk dilakukan karena ada landasan hukumnya yang sifatnya itu lebih umum yang menaungi hal tersebut. Nah, hanya saja nanti harus ada syarat yang ketiga untuk mengamalkan hadis dhaif. Jangan diyakini bahwasanya amalan tersebut itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yatayaqqana thubutahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah orang tersebut meyakini kebenaran amalan tersebut telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengamalkan hal ini berdasarkan keumuman dalil yang sudah mengizinkan itu tadi. Nah, cara yang sama ini berlaku pula nanti pada doa-doa yang lain gitu Seperti doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Hadisnya dhaif, terputus, diriwayatkan Imam Abu Daud di dalam kitab Marasilnya, terputus. Enggak ada sahabatnya yang disebutkan dalam jalur periwayatan tersebut. Tapi nanti seorang hamba ketika dia mengucapkan Allahumma lakasumtu, ya Allah aku berpuasa untuk Engkau. Nah, apakah terlarang gitu kan? Enggak terlarang. Karena seorang hamba kalau berpuasa kalau bukan untuk Allah, untuk siapa gitu loh. Wa ala rizqika aftartu, aku beriftar, berbuka puasa dengan rezeki dari Engkau. Boleh enggak seorang hamba ngomong begini? Sangat boleh sekali. Kenapa kok sangat boleh sekali gitu? Lah kalau dia berbuka rezekinya bukan dari Allah, dari siapa kalau bukan dari Allah gitu loh. Kok dia enggak boleh mengatakan rezekinya dari Allah? Yang tidak boleh adalah meyakini kebenaran hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena datangnya berita itu kepada kita dengan jalur yang dhaif. Nah, maka dalam hal ini antum punya pilihan nanti ketika keluar dari WC, kembali kepada hadis ini ya, kepada pembahasan sunnah untuk keluar dari toilet ini ya. Ketika antum mengatakan ghufranak saja sampai situ, antum udah dapat pahala, 2 lagi pahalanya. Pahala pertama pahala zikir, pahala yang kedua pahala meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika antum tambah lagi dengan zikir yang lain, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani, ini pahala keteladanan Nabi enggak ada karena hadisnya dhaif gitu loh. Cuma pahala untuk dapat aktivitas bersyukur dapat.
Ketika nanti antum tambahkan alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Nah, nanti sebagian teman-teman mungkin ada yang mengatakan, enggak, yang warid saja dari Nabi, yang enggak ada contohnya dari Nabi enggak boleh. Ya silahkan dia berpendapat demikian gitu. Tapi dalam hal ini, dalam pandangan saya, karena ada dalil umumnya yang menaungi itu, maka sangat boleh sekali. Kalau nanti nggak ada contohnya dari Nabi, daurah-daurah yang dilaksanakan tuh nggak ada contoh juga dari Nabi dalam berdakwah. Nabi ketika dakwah nggak datang safari dakwah, nginep 2 hari, habis itu pulang lagi gitu, enggak. Tetapi kader-kader dakwah Nabi itu dikirimkan untuk menetap dalam waktu yang lama ngajarin sampai jadi orang gitu. Diutus pada saat penduduk Madinah menerima dakwahnya Nabi SAW, diutus Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah dan mengajari orang-orang Madinah Islam di situ, sembari menunggu nanti kedatangan kaum muslimin, gelombang hijrahnya nanti bertahap-tahap nanti ya, mulai dari tahun ke-10 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian itu. Rasulullah ngirim gitu loh. Nah, ini kalau memang mau cari contoh yang benar-benar contoh, buat kaderisasi. Sudah jadi orangnya kirim. Tapi kalau datang ngisi daurah, ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau memang semuanya itu harus ada contoh dari Nabi SAW. Allah Ta'ala a'lam. Nah, tetapi yang demikian adalah pandangan. Nah, ketika ini pandangan dari sebagian teman-teman, silahkan. Pandangan tersebut nggak bertentangan dengan Nabi, dengan syariat Islam. Di situ ada maslahatnya melaksanakan daurah. Ya, saya mengatakan demikian bukan dalam artian saya menentang pelaksanaan daurah, enggak. Ada manfaat di situ. Hanya saja gitu kan, hanya saja kalau di satu sisi enggak ada contohnya, enggak boleh dilarang mutlak, ini juga daurah ini enggak ada contohnya juga. Gitu nah. Jangan nanti di satu sisi ini dilarang, di satu sisi yang dia enggak punya contoh tapi dia laksanakan. Nah, ini yang kurang tepat dalam cara berpikir. Tapi ini cara pandang sih, saya menghargai saja cara pandang yang demikian. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian faedah selanjutnya dari ghufranak. Ghufranak ini kan minta ampun. Kalau secara pandangan logika, harusnya ketika antum keluar dari toilet itu lebih layaknya antum bersyukur gitu kan. Kan udah lega nih, alhamdulillah lega gitu. Lebih cocoknya begitu. Nah, sekarang yang dicontohkan dari Nabi kok justru minta ampun. Ghufranak itu ampunanmu ya Allah. Kemudian kedudukan i'rabnya di sini kan mansub. Kalau dalam ilmu nahwu kedudukan i'rabnya mansub. Kalau mansub itu berarti dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek. Artinya ada kata kerjanya yang menjadikan hal ini sebagai objek. Yang mana para ulama menegaskan bahwasanya ghufranak ini dia adalah ungkapan yang diucapkan secara ringkas, tetapi ada makna yang tersembunyi yang tidak diucapkan di situ, yang maknanya adalah atlubu ghufranaka, saya meminta, memohon kepada engkau ampunan engkau. Artinya dalam hal ini disunnahkan oleh Nabi SAW ketika keluar toilet itu, keluar dari WC untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, dalam hal ini para ulama, terlebih khusus para sadah Syafi'iyah, berupaya untuk menjelaskan dua wajah hikmahnya kenapa kok istighfar ketika keluar dari toilet gitu kan. Yang pertama, kenapa kok istighfar? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengutip
pendapat para ulama ini dari Al-Imam Al-Khattabi. Yang pertama adalah annahu istaghfara min tarki dzikrillahi ta'ala hala lubthihi 'alal khala. Jadi istighfarnya ini munasib, relevan, sesuai dengan keadaannya pada saat dia buang hajat itu meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan artinya ketika pada saat orang tersebut itu buang hajat kan nggak zikir tuh, nggak ada sambil gitu kemudian subhanallah itu enggak. Tetapi itu adalah keadaan di mana seseorang dia terputus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai aktivitasnya buang hajat yang mana keadaan pada saat itu dia sudah terputus dari zikir kepada Allah, keluar itu sangat relevan sekali ketika seorang hamba minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dirinya di saat itu meninggalkan zikir. Padahal meninggalkan zikirnya di situ dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan zikir, enggak boleh zikir di dalam WC gitu. Tetapi dalam hal ini pada saat keluar disunnahkan untuk beristighfar. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam segala hal hamba Allah ini yang paling dibutuhkan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran juga di dalam sunnah ini jangan merasa sok benar dan gak punya dosa gitu. Ini dalam perkara ketika kita sebagai seorang hamba meninggalkan zikir, yang mana meninggalkan zikir ini diperbolehkan ya pada saat buang hajat, tetapi keluar masih disunnahkan untuk istighfar mohon ampun. Maka pelajaran yang kita ambil di sini, jangan pernah merasa kita nggak punya dosa. Yang di sini saja kita masih tetap disunnahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari istighfar ini yang disampaikan oleh para sadah Syafi'iyah ini, annahu istaghfara khaufan min taqsirihi fi syukri ni'matillahi ta'ala allati an'amaha alaihi. Istighfar di sini adalah bentuk kekhawatiran, khaufnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan keteledoran dirinya jika saja dia kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri. Jadi nikmat buang air besar itu, nikmat buang air besar, buang air kecil, itu kan tidak hanya sebatas pada aktivitas itu saja, tetapi nikmat itu dimulai dari nikmat ketika kita makan. Nikmat itu dimulai dari nikmat ketika kita minum. Itu dari kita makan, minum itu boleh saja kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang demikian. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala seiring dengan bertambahnya usia itu sebenarnya memberikan isyarat kepada kita gitu loh. Ketika kita sudah tidak bisa lagi menikmati makanan-makanan yang kita senangi pada saat masih muda dulu. Kan daging dulu asik aja masuk. Ketika usia sudah bertambah, kok nyut ini bagian kepala di belakang ini gitu loh. Ketika sudah ketemu daging, sudah nggak nikmat lagi. Ya ini teguran dari Allah. Jangan-jangan dahulu ketika kamu makan daging kamu lupa bersyukur, kulineran kesana kemari gitu kan. Ada buka baru di sana, ayo datangi gitu. Kita coba jajal, ayo. Melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dahulu ketika masih diberi sehat itu, kita bisa menikmati itu. Nah, di antara hikmahnya diingatkan juga di dalam sunnah ini pada saat kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil gitu. Alhamdulillah ini nikmat. Sementara ada nanti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit kencing batu, kencing yang nggak bisa lancar seperti itu. Maka keluar istighfar ketika memang kita ini masih sedikit bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang ada ini. Nah, ini diantara wajah atau
pandangan para ulama Syafi'iyah tentang kenapa kok disunnahkan untuk beristighfar di sini. Namun secara umum di sini istighfar ini, kalau boleh saya tambahkan faedah yang ketiga, istighfar ini tidak melulu untuk menunggu kita punya dosa dulu gitu. Kita tidak diperkenankan untuk nunggu punya dosa dulu baru kita istighfar. Karena di dalam sunnah Nabi yang lain, Nabi menyatakan bahwasanya setiap harinya beliau beristighfar 100 kali. Di riwayat yang lain menyebutkan 70 kali. Lah dosanya Nabi apa? Nabi beristighfar. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, inni zalamtu nafsi zuluman katsira. Aku telah menzalimi diriku ini dengan kezaliman yang amat sangat banyak. Itu diajarkan kepada Abu Bakar. Fa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Ini doanya Nabi yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, Abu Bakar As-Siddiq kezalimannya apa? Gitu loh. Kalau kita lihat dalam keseharian kita, kezaliman kita lebih bergelimang lagi gitu kan, maka lebih layak lagi kita untuk mengucapkan doa-doa tersebut. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka oleh sebab itu di dalam doanya minta kepada Allah, faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah aku ya Allah, ya Rabb, atas segala kekuranganku ini dari apa yang dengan maghfirah dari sisi engkau, dan rahmatilah aku karena engkau adalah maha ghafur dan maha rahim. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istighfar itu tidak melulu harus ketika kita punya dosa. Kita nggak ada dosa sekalipun istighfar terus. Dan istighfar ini adalah adalah cita-cita terbesarnya orang mukmin. Seorang yang beriman itu ketika sudah dianugerahi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah terbesar yang enggak bisa dibeli pakai duit. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunannya kepada